Para sahabat, dalam praktek ilmu pengetahuan itu biasa ada metafora atau perumpamaan. Metafora itu bisa berfungsi untuk memudahkan gambaran, deskripsi atau imajinasi ya. Jadi menumbuhkan imajinasi supaya pengetahuan, pemahaman kita tentang sesuatu konsep atau satu peristiwa itu tidak terlalu kaku dan normatif. Kali ini saya membuat sebuah metafora dalam pemerintahan, terutama pemerintahan republik. Saya ingin mengatakan bahwa dalam pemerintahan republik itu seperti aliran air. Ya, aliran air. Air itu ada hulu, ada hilir. Hulu itu namanya sumber air, entah dari gunung ya, terutama dari gunung airnya yang jernih, kemudian mengalir, ada salurannya, kemudian ada cara menyalurkan, dan kemudian yang terakhir itu manfaat. Manfaat air itu bisa untuk makan, untuk minum, untuk mandi, untuk irigasi, untuk membuat kolam ya, kolam budidaya ikan darat misalnya. Bisa juga misalnya sumber air dari ini ya, dari PAM. Dari PAM, terus kemudian ada poralon yang begitu banyak lalu disalurkan ke rumah-rumah warga. Warga ini memanfaatkan layanan air yang dikelola oleh ini ya, oleh perusahaan air minum, biasanya pemerintah daerah. Nah, ini aliran air ini kan ini metaforanya bahwa sumber air itu sama dengan politik, sama dengan rakyat. Jadi politik itu sama dengan rakyat. Kehendak rakyat, kedaulatan rakyat. Bagi para punggawa, para pejabat pemerintahan, pejabat negara, yang betul-betul sesuai dengan prinsip republik itu mengatakan begini, bahwa kita harus bekerja atas kehendak rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kehendak rakyat, aspirasi rakyat itu sama dengan sumber air. Kalau kemakmuran rakyat yang di ujung itu sama dengan ekonomi. Kedaulatan rakyat itu adalah konsep politik, kemakmuran rakyat adalah ini ya, konsep ekonomi. Itu sama dengan dalam konstitusi. Daulat, adil, makmur. Nah, yang adil itu adalah konsep hukum. Hukum itu adalah saluran air itu. Entah itu selokan atau pralon itu namanya hukum. Artinya ini koridor, hukum itu memberikan koridor. Jadi bukan berarti bahwa ada supremasi hukum, tidak. Itu sangat keliru kalau ada supremasi hukum. Jadi ini air dari sumber mengalir, disalurkan melalui hukum, melalui pralon. Jadi pralon itu sama dengan hukum atau sebagai koridor. Kemudian administrasi itu adalah cara menyalurkan air. Ini kalau ada pralon-pralon besar gitu kan, lalu dibuat pralon-pralon kecil untuk penyaluran. Lalu yang di ujung adalah ini ya, manfaat ekonomi gitu. Jadi artinya dengan metafora air itu pemerintahan dalam republik itu ya proses mulai dari politik, hukum, administrasi sampai berujung pada ekonomi. Sehingga ini satu koherensi bahwa pemerintahan itu dimulai dari politik, mengalir dalam koridor hukum, kemudian dikelola secara administratif supaya efektif, dan ujungnya adalah manfaat ekonomi gitu. Tetapi kita dalam pengetahuan, dalam praktek kan ini dipotong-potong. Politik sendiri, hukum sendiri, administrasi sendiri, ekonomi juga sendiri. Sering bahkan pengetahuan maupun praktek ekonomi itu mau mengabaikan administrasi, hukum, dan politik karena mereka menganggap bahwa
politik, hukum, dan administrasi itu mengganggu proses ekonomi. Oh, tidak bisa, karena memang sebenarnya semua ini kan berasal dari rakyat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau kita mengikuti konstitusi seperti itu. Jadi beda kalau misalnya kita menyimpang dari konstitusi, ya apa-apa sendiri, politik diisolasi oleh administrasi, diisolasi oleh hukum gitu. Kemudian politik asik dengan ya strategi pencarian kekuasaan, mempertahankan kekuasaan tanpa ini ada koherensi dengan hukum, administrasi, dan ekonomi. Nanti hukum juga main sendiri, mereka mengatakan bahwa ini supremasi hukum, nah itu ngawur lagi juga gitu ya. Jadi artinya karena kita berpikir potong-potong seperti itu, lalu orang itu tidak sibuk dengan aliran air itu. Lalu sibuk dengan yang satu sibuk dengan ini salurannya atau perangkat salurannya, sibuk dengan pralon, kemudian yang di sini sibuk dengan cara, dengan prosedur, dengan manajemen bagaimana cara menyalurkan menyalurkan air, kemudian yang di sana itu enggak dapat. Jadi nanti aspek ekonominya gitu, itu ya kayak ini ya, kayak hukum rimba. Sehingga yang terjadi ada ketimpangan, ada tengkulak yang melakukan penindasan, penghisapan terhadap produsen rakyat, produsen pertama gitu. Itu memang karena tidak ada koherensi dengan baik gitu. Sama juga metafora ini juga berlaku pada uang ya. Uang kan kita mengenal uang rakyat. Jadi rakyat ini ya sumber sekaligus juga daulat. Dan para politisi sering mengatakan bahwa uang rakyat ini harus kita maksimalkan, kita kelola dengan baik untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Undang-Undang Keuangan Negara Nomor 17 Tahun 2003 juga berbicara itu bahwa uang itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jadi makmur itu soal manfaat. Nah, ini politiknya, politik itu kan bicara soal aspirasi, soal kehendak, memastikan tujuan. Kemudian hukum itu adalah koridor penyaluran uang, sama dengan penyaluran air. Lalu administrasi itu ya cara menyalurkan. Administrasi bisa didukung dengan manajemen dan teknologi, supaya lebih efisien dan lebih efektif. Kemudian bagaimana memanfaatkan uang itu untuk rakyat. Jadi kemanfaatan untuk rakyat itu bisa macam-macam, tidak hanya semata-mata menyenangkan rakyat dengan BLT, tetapi uang ini sebagai energi kinetik, sebagai pembangkit supaya produksi rakyat misalnya, itu bisa tumbuh. Kalau rakyat nggak punya akses terhadap kredit, akses terhadap modal, akses terhadap teknologi, terhadap informasi, ini dibutuhkan uang tadi untuk mendukung mereka supaya mereka itu tidak tertinggal dengan yang lain, dan yang lebih penting mereka bisa lebih berdaya, lebih mandiri begitu. Tetapi memang sama dengan penalaran pemerintahan kita ini yang potong-potong, kemudian masing-masing merasa punya supremasi begitu, terus main sendiri-sendiri, uang juga begitu. Jadi ya ini soal hukum ini, ya, aturan tentang uang ini kan luar biasa. Aturannya luar biasa sehingga orang itu tidak berpikir tentang aliran uang dari sumber sampai manfaat. Tetapi kalau dari sisi hukum itu hanya berpikir tentang keselamatan. Bagaimana membuat uang itu selamat supaya tidak bocor, supaya tidak korupsi. Itu memang penting ya. Tetapi bukan berarti kita hanya berpikir tentang keselamatan, tapi mengabaikan kemanfaatan uang. Sehingga kalau kita hanya berpikir tentang keselamatan uang secara hukum, lalu ibarat orang mengail atau menjala ikan itu lubangnya kecil-kecil itu ya. Bukan yang proporsional ya, kita mau menangkap uang besar, tapi yang kecil-kecil juga bisa ditangkap. Jadi kesalahan administrasi itu bisa melanggar hukum. Sehingga orang mengalami ketakutan. Nah, dari sisi hukum dan administrasi ya, maka melahirkan
para pihak itu yang mencintai uang, memberhalakan uang melebihi cinta mereka pada republik. Jadi uang itu segala-galanya. Memang kita bisa mengatakan bahwa uang itu adalah pelayan yang baik. Itu kata Profesor Renald Kasali ya. Jadi kalau uang menjadi pelayan yang baik, yaitu dari sumber rakyat ke manfaat rakyat. Harus selamat ya. Untuk membuat uang itu menjadi manfaat tentu harus selamat. Tetapi uang yang selamat belum tentu manfaat. Kalau uang yang selamat tapi belum tentu bermanfaat, itu berarti kata Profesor Renald Kasali, kita ini menganggap uang itu sebagai berhala. Mohon maaf, sebagai tuan atau berhala. Kalau kita jadikan tuan, maka jadi buruh kita. Kan Profesor Renald Kasali bilangnya begini, uang itu bisa menjadi pelayan yang excellence, tapi juga bisa menjadi tuan yang buruk. Nah, tergantung kalau kita itu mendewakan uang, memberhalakan uang, mencintai uang, lalu uang itu dibungkus sedemikian rupa dengan hukum dan administrasi, maka utamanya adalah keselamatan. Jadi orang itu sangat cinta betul pada uang. Mau melihat apapun perspektifnya uang. Padahal uang ini kan hanya pelayan sebenarnya ya. Pelayan dalam rangka untuk kemakmuran rakyat tadi. Nah, ini kita kembali ke soal aliran air, aliran uang, aliran kebijakan apapun, termasuk nanti izin juga begitu. Awalnya adalah sumber, ujungnya adalah manfaat. Memang dalam tengah perjalanan ini kita itu bicara tentang keselamatan. Tapi bukan berarti kita hanya bicara keselamatan lalu mengabaikan sumber, bicara keselamatan lalu mengabaikan manfaat. Jadi itu sesuatu yang percuma kalau kita hanya berpikir sepotong-sepotong itu. Jadi bagaimanapun ya, kita dalam pemerintahan republik itu sama dengan ini ya, rakyat plus warga. Yang di hulu namanya rakyat, yang di sana meskipun kita sebut sebagai rakyat, itu sebenarnya adalah warga, kemakmuran warga. Tapi konsep rakyat itu kan maksudnya supaya lebih ideologis untuk mengingatkan para birokrat, para teknokrat agar mereka itu tidak hanya berpikir tentang pikirannya sendiri, tidak hanya berpikir tentang aturan, tentang prosedur, tentang efisiensi, efektivitas, tetapi mengabaikan dua sisi ini ya. Jadi mengabaikan kedaulatan rakyat sama ini sama kemakmuran rakyat itu. Jadi konsep rakyat itu ideologis, tapi pada dasarnya sebenarnya pada hilir itu namanya warga negara. Sehingga ini maksud saya baik ilmu pemerintahan maupun praktek pemerintahan ini penting untuk selalu kita diskusikan, kita segarkan, kita kritik, kita harus banyak ngomel ya. Meskipun sekarang ini ada fenomena dungu ya, bukan berarti apa yang kita lakukan ini sia-sia. Terus-menerus kita cerahkan bahwa pemerintahan di berbagai belahan dunia ini bisa lebih berdaulat, bermartabat, berguna untuk rakyat karena sumbangan dari cara berpikir yang kritis, yang nakal, yang mungkin dianggap tidak waras oleh para pemegang kekuasaan yang dungu. Terima kasih.